Laut yang dulu luas dan kosong kini berubah jadi barisan pulau buatan dengan landasan jet, menara radar, dan rudal pertahanan. Bukan daratan alami, tapi proyek ambisius yang dibangun dengan kecepatan luar biasa oleh Cina. Mereka tidak menunggu pengakuan dunia, tidak peduli pada batas peta atau hukum laut internasional, karena yang mereka cari bukan persetujuan, melainkan dominasi. Dari sekadar klaim sepihak, Cina kini menancapkan kehadiran fisik permanen di wilayah sengketa, menciptakan fakta baru di lapangan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Dan semua itu dimulai dari gundukan pasir yang ditimbun, menjadi simbol kekuasaan baru di tengah laut. Laut Cina Selatan bukan cuma jalur pelayaran tersibuk di dunia, tapi juga menyimpan cadangan energi yang luar biasa besar. Di bawah permukaannya, terkubur jutaan barel minyak dan triliunan kaki kubik gas alam yang belum dieksplorasi. Sementara itu, di atasnya, terbentang zona penangkapan ikan yang jadi tulang punggung pangan bagi jutaan orang di Asia Tenggara. Tapi bagi Cina, laut ini bukan sekadar ladang sumber daya, ini adalah simbol dominasi. Bukan lagi cukup hanya dengan klaim politik atau argumen sejarah. Mereka butuh pijakan nyata, fondasi fisik, dan kehadiran permanen di tengah laut. Dengan membangun pulau buatan, Cina bisa meletakkan bendera secara harfiah, menancapkan infrastruktur, dan menjadikan wilayah yang dulunya lautan bebas sebagai teritori yang dijaga. Setiap pulau yang dibangun bukan hanya tambahan tanah, tapi juga perpanjangan tangan negara untuk menguasai laut. Dengan pulau sebagai dasar, mereka bisa klaim zona ekonomi eksklusif yang lebih luas. Dan begitu ada pengakuan secara de facto, negara lain akan kesulitan membantahnya. Bukan karena hukum, tapi karena Cina sudah ada di sana duluan. Cina punya klaim sepihak yang dikenal dengan nama Nine Dash Line, atau 9 garis putus-putus yang membentuk batas wilayah hayalan, mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan. Klaim ini gak pernah diakui secara hukum internasional. Bahkan sempat dibantah lewat putusan Pengadilan Internasional di Den Haag tahun 2016. Tapi Cina tidak peduli. Bagi mereka, hukum bisa dibantah, tapi kehadiran fisik tidak bisa diabaikan. Inilah kenapa mereka membangun pulau buatan. Bukan hanya soal strategi militer, tapi sebagai alat pembenaran wilayah. Pulau-pulau ini dijadikan bukti visual bahwa wilayah tersebut memang milik mereka sejak dulu. Dengan setiap struktur yang berdiri, mulai dari mercusuar, pelabuhan, hingga barak militer, klaim itu semakin diperkuat, dan negara lain makin kesulitan menggugat. Di mata Cina, keberadaan fisik di lapangan jauh lebih penting daripada peta resmi atau hukum internasional. Mereka tahu satu hal, dunia lebih mudah menerima sesuatu yang sudah ada daripada memperdebatkan yang tidak terlihat. Maka, mereka ciptakan bukti. Mereka ubah laut kosong menjadi daratan. Mereka jadikan Nine Dash Line bukan sekadar coretan di atas kertas, tapi batas yang dijaga dengan jet tempur dan rudal. Begitu daratan buatan itu berdiri, Cina tidak menunggu lama. Mereka langsung membangun landasan pacu sepanjang 3 km, cukup untuk menerima pesawat tempur generasi terbaru. Di sekitarnya, berdiri menara radar, bunker rudal anti kapal, sistem pertahanan udara, dan pelabuhan militer yang bisa menampung kapal perusak hingga kapal induk mini. Ini bukan pulau biasa, ini pangkalan militer penuh di tengah laut, dan setiap struktur yang dibangun punya satu tujuan, dominasi. Dengan posisi strategis di tengah Laut Cina Selatan, pulau-pulau ini menjadi mata dan telinga Cina. Setiap kapal yang melintas bisa dideteksi, dilacak, bahkan diintervensi. Wilayah yang dulu bebas dilalui oleh kapal internasional, kini perlahan berubah menjadi ruang kendali terbatas. Dan semakin lengkap fasilitas militernya, semakin kuat pengaruh yang bisa ditekan kepada negara lain. Tidak lewat diplomasi, tapi lewat kehadiran militer langsung. Cina tidak membangun pangkalan ini untuk pertahanan pasif. Mereka membangunnya sebagai simbol kuasa.
Pesan yang disampaikan jelas, mereka bukan hanya hadir, tapi siap bertindak. Dan siapapun yang berani menantang posisi itu harus siap berhadapan dengan kekuatan penuh, bahkan sebelum konflik dimulai. Setelah pangkalan militer berdiri kokoh di atas pulau buatan, Cina mulai mengambil langkah lebih jauh, bukan hanya mempertahankan wilayah, tapi secara aktif menghalau kehadiran militer negara lain. Kapal perang Amerika Serikat yang melakukan patroli rutin di wilayah internasional, kini tak lagi bebas bergerak. Mereka dipantau, dibuntuti, bahkan diperingatkan untuk menjauh oleh kapal-kapal Cina yang bermarkas hanya beberapa mil dari jalur lintasan mereka. Inilah strategi anti-akses atau area denial untuk mencegah pihak luar memasuki wilayah yang diklaim sebagai zona pengaruh. Dengan radar berdaya tinggi dan rudal jarak menengah yang terpasang di setiap instalasi, Cina menciptakan sistem pertahanan berlapis yang tidak hanya memantau, tapi siap menyerang kapan saja jika dianggap mengancam. Ini bukan lagi soal menjaga kedaulatan, tapi menciptakan kondisi yang membuat negara lain berpikir dua kali sebelum mendekat. Amerika, yang selama ini jadi penguasa jalur laut internasional, kini harus menyesuaikan strategi. Mereka sadar bahwa setiap manuver akan diawasi, setiap kapal akan dihitung, dan setiap jet yang terbang terlalu dekat akan jadi target sistem pelacakan. Pulau buatan ini bukan sekadar titik di laut, tapi sudah menjadi zona militer aktif yang terus mengusik keseimbangan kekuatan di Asia Pasifik. Dan yang paling mengkhawatirkan, Cina tahu betul bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan oleh negara-negara kecil di sekitarnya. Karena ketika yang datang bukan lagi nelayan, tapi kapal perang pilihan untuk melawan menjadi semakin terbatas. Bukan hanya lewat kapal perang atau rudal, Cina juga menekan negara-negara ASEAN dengan cara yang lebih halus politik, diplomasi, dan ekonomi. Mereka tahu, tidak semua negara di kawasan ini punya kekuatan militer seimbang, tapi hampir semuanya bergantung pada Cina dalam urusan perdagangan, ekspor-impor, dan utang luar negeri. Maka, ketika Cina bicara, banyak yang terpaksa mendengarkan, meski tidak sepenuhnya setuju. Seperti negara Filipina, Vietnam, Malaysia, bahkan Indonesia, semuanya pernah menyuarakan keberatan atas aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Tapi tekanan diplomatik dan ekonomi datang cepat. Proyek infrastruktur dibekukan, investasi ditahan, kerjasama ditinjau ulang. Negara-negara kecil ini dihadapkan pada pilihan sulit. Menantang raksasa dan kehilangan sokongan ekonomi, atau diam dan membiarkan wilayahnya perlahan digerogoti. Cina menggunakan forum internasional seperti ASEAN sebagai panggung, tapi juga sebagai alat kontrol. Mereka memastikan tidak ada pernyataan bersama yang terlalu keras terhadap mereka. Dan jika ada negara yang berani bicara, mereka hadapi sendiri, satu persatu, bukan secara kolektif, tapi terisolasi. Strategi divide and rule ini membuat negara-negara di Asia Tenggara sulit bersatu dalam menghadapi agresi Cina. Hasilnya, banyak negara yang akhirnya bersikap ambigu. Di depan publik mereka menolak, tapi di balik layar, mereka berhitung. Karena melawan Cina bukan hanya soal prinsip, tapi soal bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi dan ancaman militer yang terus mengintai. Bagi dunia luar, pembangunan pulau buatan Cina adalah langkah agresif yang penuh risiko. Tapi bagi rakyat Cina sendiri, ini adalah simbol kejayaan. Pemerintah Tiongkok memanfaatkan proyek ini untuk membangun narasi kuat di dalam negeri, bahwa mereka sedang merebut kembali tanah air yang hilang. Dan mereka sedang mengembalikan kehormatan bangsa setelah dijajah dan diremehkan selama berabad-abad. Media pemerintah setiap hari menyiarkan keberhasilan pembangunan, kekuatan militer yang kini berjaga di garis depan, dan bagaimana dunia terutama Barat mulai takut dengan kebangkitan Cina. Gambar-gambar jet tempur di atas pulau, kapal perang yang melintas di laut mereka, hingga tentara yang berdiri gagah di pangkalan baru, semuanya dibungkus sebagai bukti bahwa Cina tidak lagi lemah. Mereka sedang bangkit, dan tak ada yang bisa menghentikan mereka.
Narasi ini memperkuat posisi Xi Jinping sebagai pemimpin kuat yang sedang membawa negaranya menuju kejayaan baru. Di tengah tekanan ekonomi dan keresahan sosial, proyek semacam ini menjadi pengalihan yang efektif. Nasionalisme dinaikkan, kritik diredam, dan rakyat diarahkan untuk melihat keluar, bahwa musuh bukan di dalam, tapi di luar. Dan tantangan bukan soal ekonomi, tapi tentang menjaga kehormatan bangsa dari gangguan negara asing. Maka dari itu, pulau-pulau buatan ini bukan cuma strategi geopolitik. Mereka adalah panggung, tempat di mana Cina menunjukkan kepada dunia, dan kepada rakyatnya sendiri, bahwa mereka akan berdiri paling depan. Dan siap melawan siapapun yang mencoba menghalangi jalan mereka. Di atas permukaan, ini terlihat seperti proyek infrastruktur biasa, pulau buatan, fasilitas umum, dan pangkalan militer. Tapi di balik itu semua, tersembunyi ambisi besar untuk mengubah tatanan kawasan, bahkan mungkin tatanan dunia. Ini bukan lagi soal Laut Cina Selatan. Ini tentang bagaimana satu negara mencoba memutar ulang peta kekuasaan global, satu pulau buatan pada satu waktu.